Oke, selamat datang di materi kuliah isolasi pigmen dan senyawa aktif. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pemisahan klorofil dalam daun. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah struktur dari klorofil, tujuan pemisahan dari klorofil dan beberapa teknik ekstraksi dan pemisahan dari klorofil tersebut. Nah, untuk klorofil sendiri secara umum dibagi menjadi tiga jenis klorofil, klorofil A, klorofil B, dan klorofil C, di mana pada klorofil tersebut masing-masing memiliki sifat yang khas. Untuk klorofil sendiri, dia pada dasarnya adalah gugus fiofitin yang di tengahnya mengikat logam Mg. Nah, Mg ini yang memberikan warna hijau pada klorofil tersebut. Pada tabel di bawah, pada tabel di slide kita bisa melihat 4 kelas dari pigmen pada tanaman. 4 kelas pigmen utama pada tanaman. Yang pertama adalah kelas karotenoid, kelas flavonoid, betalain, dan klorofil. Di mana untuk kelas dari karotenoid tersebut terdiri dari 40 karbon polyen dan hidrokarbon, rantai hidrokarbon. Lalu subgrupnya dari karotenoid ada karoten dan xanthofil. Dia memberikan warna orange, kuning, pink, dan merah pada tanaman. Contohnya ada pada jeruk, pisang, wortel, pepper, dan beberapa sayuran, beberapa daun dari sayuran. Untuk flavonoid itu terdiri dari 15 karbon benzoalfa-piron skeleton, di mana dari flavonoid tersebut terdiri dari flavonol, antosianin, flavonol, dan 7 golongan lainnya. Untuk golongan yang lainnya kalian bisa lihat pada pertemuan pertama dari materi yang saya berikan. Lalu memberikan warna purple, biru, merah, dan kuning. Nah, adanya pada tanaman blueberry, blackberry, red cabbage, dan eggplant. Red cabbage ini adalah kubis merah. Lalu ada betalain. Betalain itu strukturnya terdiri dari indol dengan derivat glikosida. Untuk betalain terdiri dari beta-cyanin dan beta-santin. Biasanya memberikan warna merah, violet, oranye, dan kuning pada tanaman. Nah, terdapat pada buah naga, kaktus, pir, buah bit, dan Swiss chard. Lalu pada klorofil ini terdiri dari klorin ring. Subgrupnya terdiri dari klorofil A dan klorofil B. Klorofil C itu sangat jarang sekali ditemukan. Memberikan warna hijau pada tanaman dan ada pada setiap tanaman. Nah, untuk klorofil sendiri pada tanaman adalah fungsinya sebagai fotosintesis. Oleh sebab itu, hampir semua tanaman memiliki klorofil untuk menghasilkan glukosa C6H12O6 plus O2 plus H2O itu yang dikeluarkan dari klorofil. C6H12O6 plus O2. Nah, dari spektrum warna kita bisa mengetahui bahwa klorofil ini ada pada sekitar 500 sampai
sampai sekitar 575 untuk spektrum warnanya. Nah, tujuan untuk mengisolasi klorofil ini apa sih? Untuk tujuannya yang pertama memodifikasi klorofil, seperti contohnya pada gugus, pada struktur di sini. Nah, pada struktur di sini Cu yang menggantikan posisi Mg. Ketika Cu digantikan dengan Mg, maka fungsi klorofil tersebut bisa dijadikan reagen untuk detektor. Nah, untuk Cu di sini biasanya digunakan untuk mendeteksi atau reagen adanya Pb, timbal pada suatu, misalkan pada cemaran timbal. Lalu digunakan untuk pewarna makanan, untuk menghasilkan warna makanan yang berwarna hijau. Lalu untuk obat, nah untuk klorofil sendiri karena dia memiliki aktivitas antioksidan yang cukup baik, sehingga klorofil tersebut bisa digunakan untuk memiliki aktivitas antioksidan. Dan orang yang mengkonsumsi banyak klorofil itu memiliki kemungkinan gangguan pencernaan itu bisa dikurangi, juga resiko terkena kanker pada kolon itu bisa dikurangi berdasarkan penelitian-penelitian tertentu. Nah, lalu untuk pemisahan klorofil itu tujuannya untuk apa? Karena klorofil itu juga merupakan senyawa farmakofor yang aktif. Dia kemungkinan mengganggu proses analisis. Oleh sebab itu, kita memisahkan klorofil dari senyawa yang lain. Untuk apabila kita melakukan mengisolasi klorofil, berarti kita harus menghitung kadar. Nah, untuk menghitung kadarnya kita bisa menggunakan rumus perhitungan kadar klorofil total, di mana cara perhitungannya adalah total klorofil konten didapatkan dari 2031 A645 ditambah 8,05 A663, di mana A645 merupakan absorbansi pada panjang gelombang 645 dan AA63 adalah absorbansi pada panjang gelombang 663 nanometer. Nantinya dari rumus ini kita bisa dapatkan total klorofil. Nah, berdasarkan buku Handbook of Dyes and Pigment, kita bisa mengambil klorofil. Caranya adalah daun dari tanaman tersebut kita ekstraksi dengan menggunakan petroleum ether untuk menghilangkan karotenoidnya. Lalu dilanjutkan dengan ekstraksi dengan menggunakan 80% aseton dan disaring. Setelah itu kita panaskan petroleum ether dan ditambahkan kita tambahkan ekstrak ini. Ketika asetonnya sudah menguap semua, kita cuci dengan menggunakan Aquades, lalu hasil kita cucinya dengan menggunakan labu gojok. Lalu setelah itu hasil dari ekstraksinya 80 kita larutkan lagi dengan etanol 85% yang fungsinya untuk menghilangkan pigmen yang berwarna berwarna kuning. Lalu metanol kita hilangkan dari petroleum ether dan dicuci dengan air. Setelah itu klorofilnya akan mengendap. Nantinya hasil pengendapan ini kita sentrifugasi. Setelah kita sentrifugasi, klorofil tersebut bisa kita timbang.
Lalu untuk selanjutnya untuk proses ekstraksi ini bisa digunakan untuk mengurangi campuran dari quinonoid pada pigmen tersebut. Caranya adalah pada tanaman tersebut kita ekstraksi dengan menggunakan aseton dingin dan wax. Klorofil kita hilangkan dengan metode ekstraksi dengan menggunakan petroliometer. Lalu yang warna merah yang dihasilkan adalah campuran dari quinonoid pigmen. Nanti hasil dari ekstraksi quinonoid pigmen ini kita bisa fraksinasi dengan kolom kromatografi, silika gel untuk menghasilkan senyawa quinonoid. Lalu bagaimana cara mengekstraksi mengambil dari klorofil, di mana klorofilnya ini pada dua proses ini mengganggu analisa. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana kita menghilangkan klorofil dari alga. Kita di sini menggunakan alga yang berwarna biru kehijauan, diekstraksi dengan menggunakan metanol pada suhu temperatur pada suhu ruangan, lalu kita hilangkan airnya dan kita ekstraksi dengan menggunakan metanol. Lalu setelah itu kita hilangkan air dan kita dapatkan ekstrak yang berupa karotenoid dan klorofil. Nantinya hasil dari klorofil tersebut kita rebus dengan menggunakan metanol 1%, asam asetat 1%, dan diinkubasi selama 8 jam. Setelah itu disaring. Setelah disaring dievaporasi dan di-stirrer selama 10 menit. Hasil dari stirrer tersebut menghasilkan phycocyanin yang bebas dari klorofil dan karoten. Jadi klorofil dan karotennya di sini dirusak. Lalu selanjutnya bagaimana cara untuk mengekstraksi klorofil pada daun katu? Di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk ekstraksi klorofil. Untuk klorofil di sini metode yang paling bagus adalah dengan menggunakan gas superkritikal atau superkritikal CO2. Nantinya akan menghasilkan ekstraksi yang selektif untuk klorofil tersebut. Dan dari gas tersebut merupakan gas yang inert, tidak mudah terbakar, dan murah. Nah, apa saja metode yang dibandingkan? Yang pertama adalah dengan menggunakan ekstraksi dengan menggunakan metanol pada suhu ruang. Nah, untuk perbandingannya 1:50 dan didapatkan hasil klorofil A626 mg per 100 ml dan klorofil B 412 mg per 100 gram. Lalu setelah itu kekurangannya adalah metode ini menggunakan metanol yang sifatnya sangat toksik. Lalu selanjutnya dengan menggunakan enzim. Dengan menggunakan enzim ini yang digunakan adalah yang diekstraksi adalah bayam. Hasilnya dari enzim tersebut dengan memberikan 30% dari enzim ini kita bisa meningkatkan aktivitas dari klorofilnya sebanyak 39%.
Selanjutnya untuk metode yang ekstraksi selanjutnya dengan menggunakan etanol termodifikasi dengan menggunakan metanol modifikasi subkritikal dengan campuran tetrafluoroetena dan diekstraksi dengan menggunakan gas CO2 superkritikal. Nah, hasilnya dari metode tersebut didapatkan hasil klorofil perbandingannya 2,326 gram per kilogram yang dihasilkan dari optimum kondisi dan didapatkan minyak aciri sebesar 66,6. Untuk hasil optimum dari preparasinya adalah dengan menggunakan suhu 324,13 Kelvin, tekanannya 17 MPa dan kosolven yang digunakan adalah 4,73%. Lalu pada metode dengan menggunakan gas superkritikal didapatkan pada suhu 30 derajat dan tekan 70 bar selama 2 jam menghasilkan oleoresin yang paling tinggi. Lalu dengan menggunakan metode superkritikal gas CO2 dan etanol didapatkan 0,5 sampai 2,4 mikrogram per miligram dari mikroalga. Nah, dari mikroalga tersebut juga kita dapatkan karoten dan klorofil dengan kadar jika dia didapatkan karoten dan klorofil. Plus kalau misalkan ditambah 5% etanol, maka tekanannya ini kondisi optimalnya pada 5% etanol dan tekanan 500 bar selama pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu untuk superkritikal CO2 dan menggunakan gas superkritikal CO2 didapatkan klorofilnya yang paling tinggi adalah 0,33 mg per gram dan kondisinya pada tekanan 250 bar pada suhu 40 derajat Celcius. Lalu dengan menggunakan gas superkritikal CO2 didapatkan klorofilnya 6,84. Nah, ini sampel yang digunakan adalah spirulina. Untuk yang ini digunakan mikroalga. Untuk klorofil yang didapatkan untuk kondisi optimal pada metode ini adalah 21,2 ml dari 40% ekstrak, kita bisa modifikasi, dan 1 jam ekstraksi pada tekanan 48,7 MPa dan 326 Kelvin dan 10 gram per menit untuk laju dari gas CO2-nya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mari berdiskusi di Microsoft Teams.